Akibat kasus COVID-19 melonjak, keterisian bor di sejumlah rumah sakit khusus COVID-19 meningkat. Seperti Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat yang merawat 6.092 pasien. Hingga Senin pagi, total ada 6.092 pasien yang menjalani masa karantina di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Pademangan dan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. RSDC Wisma Atlet Kemayoran menampung 5.546 pasien, sementara 546 pasien berada di RSDC Wisma Atlet Pademangan. Saat ini Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan masih ada 12.523 kamar untuk mengantisipasi meningkatnya kasus pada gelombang ketiga. Selain itu, sebanyak 2.501 tenaga medis disiagakan untuk menangani pasien yang terdiri dari 61 dokter spesialis, 340 dokter umum, dan 1.484 tim medis. Di Kemayoran sendiri saat ini pasien ada 5.546 dan di Wisma Atlet Pademangan ada 546. Pasien yang ada di Wisma Atlet Kemayoran ini adalah pasien-pasien dengan simptomatis yang ringan, sedang, dan berat. Sementara itu, dalam konferensi pers terkait evaluasi PPKM secara virtual Senin siang, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan terdapat 3 provinsi yang melaporkan kasus harian COVID-19 melebihi puncak saat gelombang kenaikan akibat COVID-19 varian Delta pada tahun lalu. DKI Jakarta menjadi urutan pertama dengan jumlah kasus puncak harian mencapai 15.800 kasus. Banten dengan jumlah kasus puncak mencapai 4.800 kasus. Dan yang terakhir, Bali dengan jumlah kasus puncak harian 2.000 kasus. Sekarang sudah ada 3 provinsi yang jumlah kasusnya melebihi jumlah kasus gelombang Delta yang lalu. Pertama DKI Jakarta, jumlah kasusnya kemarin sudah mencapai 15.800, padahal puncak tertingginya DKI sebelumnya 14.600. Kemudian Provinsi Banten yang jumlah kasusnya mencapai 4.800, padahal di gelombang Delta yang kemarin paling tinggi 3.900, dan Provinsi Bali yang jumlah kasusnya sudah sempat menyentuh 2.000, sedangkan di tertinggi di gelombang Delta 1.900. Masyarakat diminta untuk tidak panik melihat jumlah kasus naik tinggi karena jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit lebih rendah dan dapat terkendali. Muhammad Ridwan, Denny Eko, Angga Hikmayandi, JAK TV. Ya, pertambahan kasus COVID-19 akibat varian Omikron melonjak di tingkat nasional. Namun, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai angka penyebaran COVID-19 masih dapat teratasi jika dibandingkan dengan varian Delta tahun lalu. Kasus COVID-19 di Indonesia meningkat sangat pesat. Namun secara umum dampak terhadap rumah sakit dan kematian secara keseluruhan relatif masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Delta. Sebagai contoh, kenaikan kasus di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten meningkat sangat pesat, namun angka perawatan rumah sakit dan kematian masih relatif rendah dan lebih kecil dibandingkan gelombang Delta.